Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trivale Janova dari kelas AB6B ingin mempresentasikan hasil laporan magang saya yang dengan judul Pelatihan Karyawan PT KAI di Divre 1 Sumatera Utara. Tujuan magang: memahami struktur dan mekanisme diklat di PT KAI. Mahasiswa magang diharapkan dapat memahami bagaimana struktur organisasi diklat di PT KAI disusun, bagaimana peran setiap bagian, serta bagaimana mekanisme pelaksanaan pelatihan dari awal hingga akhir. Kemudian mengamati proses pengembangan kompetensi SDM di industri transportasi. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat mempelajari bagaimana PT KAI merancang program diklat untuk meningkatkan kompetensi teknik seperti operasional kereta, keselamatan, pemeliharaan, maupun non-teknis seperti kepemimpinan, pelayanan pelanggan, komunikasi. Dan terakhir ada mengasah keterampilan kerja yang dibutuhkan industri. Tujuan magang ini juga untuk mengasah keterampilan mahasiswa, baik hard skills, misalnya kemampuan administrasi pelatihan, penggunaan sistem informasi diklat, maupun soft skills seperti komunikasi, kerja tim, pemecahan masalah, dan manajemen waktu. Kemudian ada manfaat magang. Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari di bangku kuliah secara langsung di lapangan. Hal ini memperkuat pemahaman konseptual dan menjembatani kesenjangan antara teori akademik dengan kebutuhan dan praktik industri transportasi. Selain keterampilan teknis yang sesuai dengan bidang studinya, mahasiswa juga mengembangkan soft skill seperti komunikasi, kedisiplinan, kepemimpinan, serta kemampuan kerja tim yang sangat dibutuhkan di dunia profesional dan menjadi bekal penting untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan peluang di dunia kerja setelah lulus. Profil perusahaan. Alamat perusahaan kami ada di Jalan Prof. H.M. Yamin nomor 13, Kota Medan, Sumatera Utara. Visi dan misi PT KAI. Visi menggerakkan transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misi menyediakan jasa yang mengedepankan keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan, mengembangkan sumber daya dan teknologi dengan mengedepankan ESG. Yang terakhir ada berperan aktif dalam pengembangan transportasi antar moda berkelanjutan bersama pemangku kepentingan. Berikut adalah struktur organisasi PT KAI. VP atau Vice President Divisi Regional 1 Sumatera Utara, dan di bawahnya ada manajer SDM dan umum, dan di bawahnya lagi ada asisten manajer SDM, asisten manajer kerumah tanggaan dan protokoler, dan senior supervisor. Apa itu diklat? Diklat di PT Kereta Api Indonesia adalah singkatan dari pendidikan dan pelatihan, sebuah program strategis yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan perusahaan. Program ini mencakup berbagai pelatihan teknis dan non-teknis yang disusun secara berjenjang dan berbasis kompetensi, mulai dari pengembangan keterampilan dasar hingga tingkat profesional. Jenis-jenis diklat di PT KAI. PT KAI menyelenggarakan berbagai jenis diklat yang mencakup ASP, pelatihan untuk membentuk awak sarana perkereta-apian pertama dan muda dengan penggerak non-listrik. Kemudian ada diklat petugas pengatur perjalanan kereta api atau PPKA. Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengatur perjalanan kereta api. Diklat perawatan sarana perkereta-apian. Pelatihan berbasis maintenance instruction untuk teknisi perawatan sarana. Dan yang terakhir ada pelatihan manajemen fatigue dan stres. Pelatihan eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan mental karyawan dan efisiensi kerja. Tugas dan pengalaman yang didapat, yaitu ada membantu menyusun jadwal pelatihan karyawan baru dan lama, mendampingi pelaksanaan pelatihan teknis seperti pelatihan masinis, teknisi, dan operator, mengelola dokumentasi pelatihan, absensi, materi, sertifikat, mengelola data evaluasi peserta diklat, mengupdate konten platform e-learning internal, membantu menyusun modul pelatihan, infografis atau materi presentasi, observasi langsung ke lokasi pusdiklat atau tempat pelatihan lapangan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.